Menteri Keuangan yang baru tidak cukup meyakinkan publik dan tidak cukup meyakinkan pasar. Dari aspek kapabilitas inilah yang kemudian pasar meresponnya secara ragu-ragu. Karena ada Menteri Keuangan yang di-reshuffle dan Menko Polhukam. Ini kan krusial sebenarnya. Berarti ada sesuatu nih. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Kita berjumpa lagi di Lambe Politik. Kali ini kita akan membahas responsif dari pemerintahan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Nah, ini apa kira-kira alasan yang paling kuat nih? Nah, sudah hadir bersama saya Ali Ihwan. dan saya Kenorton Hutasoid. Kita akan diskusi ini. Kira-kira bisa dibilang faktor tunggal atau banyak faktor nih kira-kira Bung Ali? Pertama begini, reshuffle kabinet di dalam banyak case ada dua alasan utama, yaitu yang pertama adalah alasan evaluasi atau koreksi kinerja, yang kedua adalah konsolidasi kekuasaan. Kalau kita lihat di dalam reshuffle kali ini, mana yang lebih kuat sesungguhnya? Apakah dia adalah instrumen untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja? Tapi ada satu aspek lagi, Bung Ali. Soal ada demonstrasi belakangan ini. Dari Betul. 25 Agustus sampai akhir Agustus itu gencar. Berarti Betul, kan betul. ada aspek aspirasi masyarakat. Iya, itu eksternal. Tetapi internal secara umum ada dua itu. Ya, bahwa dia evaluasi kinerja atau koreksi kinerja, yang kedua adalah konsolidasi kekuasaan. Bahwa kemudian ada faktor eksternal, itu adalah faktor yang barangkali bisa didiskusikan berikutnya. Nah, saya tertarik untuk melihat bahwa ada tiga aspek yang barangkali bisa kita saksikan atau kita cermati dalam reshuffle kabinet ini. Yang pertama adalah soal timing, yang kedua adalah soal person, dan yang ketiga adalah soal reason. Kalau soal timing, ada dua timing yang barangkali bisa kita cermati setidaknya. Yang pertama adalah soal yang tadi Bung Ken bilang, ada aspek eksternal, yaitu demonstrasi besar-besaran. Ada timing itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle. Yang kedua adalah ada soal timing ini, ada soal pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Jadi sekalian saja itu dibersamakan gitu. Jadi Nantinya kementerian baru ini dibersamakan dengan perombakan. yang diganti yang tadi itu ya. Iya, betul. Jadi dari sisi timing itu seperti itu. Tapi ada timing yang sudah, katakanlah misalnya, oh ini sudah dilakukan evaluasi. Ada timing saat sekarang ini memang perlu evaluasi gitu. Kita tahu bahwa pembentukan kabinet tidak melulu soal teknokratis, tapi juga politis. Misalnya, Tapi ada pernyataan Mensesnek mengatakan ini bukan dicopot atau ini bukan soal tidak berhasil bekerja gitu. Itu gimana itu? Tapi di satu sisi ada kata evaluasi. saya kira evaluasi itu menjadi salah satu kata kunci meskipun itu tidak diakui. Kalau pernyataan dari Mensesnek mengatakan seperti itu, sesungguhnya dia ingin menyatakan bahwa ini politis dan barangkali itu seharusnya dihindari. Karena di dalam reshuffle sebelumnya, aspek yang paling ditonjolkan oleh komunikator dari istana adalah kinerja. Kalau kemudian dia membantah bahwa ini aspek kinerja, maka dia secara tidak langsung mengatakan bahwa ini politis. Dan itu yang kemudian ditangkap publik. Nah, tadi pertanyaan Tapi dia, kan ini hak prerogatif seorang presiden, yang artinya namanya prerogatif presiden itu kan bisa subjektif kan gitu kan, memang subjektif ya, artinya melihat ini sudah tercapai nggak target atau ada persoalan nggak, karena ini kan reshuffle kedua ya, karena sebelumnya yang pertama Februari lalu Mendikti Saintek ya, Menristek Saintek itu yang diganti, dan itu karena ada ramai ketika itu ada protes lah gitu ya, dan akhirnya diganti. Nah sekarang kalau kita lihat ada juga kemarin protes-protes juga kan, demonstrasi gitu. Nah ini gimana nih Bung Ali? saya melihat begini, dari 5 menteri yang kemudian di reshuffle, saya mengklasterkan ke dalam 2 atau 3 kategori. Yang pertama adalah
eh, diganti karena evaluasi kinerja. Yaitu ada di dua menteri, yaitu eh, Menteri Koordinator Bidang Keamanan, Menko Polhukam, dan yang kedua adalah Budi Gunawan ya. Betul. Diganti. Yang kedua adalah Menteri Keuangan. Kenapa dua itu? Tentu kalau Menteri Menko Polhukam karena situasi demo kemarin yang tidak termanage secara baik dan tidak tertangani secara baik, dan itu menjadi alasan teknokratis atau alasan kinerja. Perkiraan ya. Ya bisa dibilang perkiraan, tetapi analytical memang seperti itu. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah Sri Mulyani. Tentu kita tahu bahwa sejak lama Sri Mulyani ini beberapa bulan ke belakang adalah orang yang paling banyak dikritik dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi hari ini Sri Mulyani menjadi perhatian publik dan ada yang bilang ini semacam media darling malah. Dan tadi secara visual sertijab di Kementerian Keuangan dengan Purbaya itu yang jadi perhatian Sri Mulyani itu. Sampai ada nangis-nangis tuh jajaran Kementerian Keuangan yang menyanyikan lagu perpisahan ya. Kelihatan juga Sri Mulyani menitikkan air mata gitu. Itu gimana tuh Bung Ali? Sri Mulyani ini sosok yang menarik dan penuh paradoks. Udah pasti karena dia di 3 presiden pernah menjadi Menteri Keuangan. Betul. Di era SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, terus di era Joko Widodo, dan sekarang di era Presiden Prabowo Subianto. Betul. Saya ingin bilang begini, Sri Mulyani ini sosok yang menarik tapi paradoks. Paradoks dalam pengertian begini. Hari-hari ini saja bisa kita lihat bahwa sebelum terjadinya aksi, dia adalah salah satu orang yang paling dibenci oleh netizen dengan kritik-kritiknya, terutama soal pajak, yang kebijakannya soal pajak misalnya. Maka kemudian menjadi aneh ketika hari ini kemudian dia berbalik menjadi seperti orang yang menjadi media darling yang tadi Bung Ken bilang. Mengapa seperti itu? Agak sulit dijelaskan, tetapi barangkali salah satu faktornya adalah Menteri Keuangan yang baru tidak cukup meyakinkan publik dan tidak cukup meyakinkan pasar misalnya. Apakah ini indikatornya harga saham gabungan? Salah satunya itu. Ya. Salah satunya itu. Karena tadi pagi di sesi awal sempat menguat sebentar, tapi di pukul 10-an ya, 10.30 langsung nurun itu. Iya. Itu sebenarnya bukan ketidakpercayaan pasar saya lihat, tetapi ada semacam keraguan. Karena setelah lama ya otak atau arsitektur fiskal itu dipegang oleh Sri Mulyani, kemudian sekarang berganti orang kemudian bertanya-tanya apakah dia cukup capable untuk memegang arsitektur fiskal seperti itu gitu. Nah, saya rasa Menteri Keuangan yang baru akan punya waktu untuk melakukan semacam adjustment dan membuktikan bahwa dirinya mampu. Tetapi yang kemudian menjadi problem atau persoalan adalah komunikasinya di awal yang kemudian menimbulkan pertanyaan, misalnya soal demo 17+8 gitu yang mengatakan bahwa ya itu yang merasakan gitu ya, kira-kira gitulah ya. Itu adalah pernyataan kontroversial yang tidak perlu, dan itu adalah menjadi semacam beban atau menjadi semacam membuat dirinya menjadi sasaran tembak dari netizen. Tapi gitu. Purbaya Yudi Sadewa ini katanya ini dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga pernah katakanlah misalnya menyampaikan statement-statement bahwa Indonesia bukan gelap misalnya gitu ya. Nah, dan dia juga seorang ketika sekarang di jajaran LPS ya, lembaga penjamin simpanan gitu. Artinya kan punya pengetahuan, punya pengalaman di bidang moneter gitu ya. Dan dia juga bilang saya juga ada di 3 presiden juga katanya kan, sebagai orang yang menangani dan memberi advice di dekat presiden, penanganan keuangan dan pemahaman tentang fiskal. Nah itu gimana tuh, Bung? Tentu ketika orang mengangkat seseorang menjadi menteri, apalagi posisi menteri, faktor yang dihitung adalah faktor chemistry dan faktor kapabilitas. Kalau chemistry, tadi Bung Ken sudah bilang bahwa dia punya kedekatan personal dengan presiden. Oke, itu bagus. Karena kalau tidak memiliki chemistry yang baik dengan presiden, maka itu akan menjadi
komunikasinya tidak terlalu smooth gitu kan. Yang kedua adalah kapabilitas. Dari aspek kapabilitas inilah yang kemudian pasar meresponnya secara ragu-ragu gitu. Makanya kemudian yang perlu dia buktikan adalah dia mampu bekerja atau tidak. Case yang sama adalah ketika Presiden Joko Widodo mengangkat Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Keuangan, lalu pasar merespon secara ragu-ragu, tidak baik, dan akhirnya Presiden ini di periode pertama Joko Widodo ya. Betul, waktu betul. itu ya. Betul, dan kemudian akhirnya Presiden lagi-lagi mengambil Sri Mulyani untuk dipanggil pulang ya ke Indonesia untuk menjadi Menteri Keuangan. Dan sampai hari ini ya, sampai tadi pagi masih Sri Betul. Mulyani gitu kan. Betul, Kalau dihitung dari 2016. Wah. Itu cukup ini. Jadi, tetapi kalau kita lihat apakah performa Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan cukup bagus? Saya tidak melihat itu secara ini ya. Artinya saya cenderung berpikir bahwa Indonesia membutuhkan semacam arsitektur fiskal atau arsitek fiskal yang baru gitu, nama baru gitu. Bahwa nama itu kemudian memicu kontroversi gitu. Tapi setidaknya kan Indonesia tidak dalam kondisi ekonomi yang bangkrut kan, ini juga untuk mempertahankan dalam situasi kita mengalami perubahan, mengalami pandemi COVID-19 misalnya, dan perubahan geopolitik, dan termasuk juga dampak perang misalnya Rusia Ukraina, tapi kita masih bisa bertahan. Ini bukan sebuah prestasi nih, Bung. Sambil minum ya, Bung. Oh siap, silakan. Begini, Bung Ken ya, Indonesia negara dengan penduduk yang hampir 300 juta jiwa. 280 juta ya. Betul. Dengan jumlah penduduk miskinnya menurut BPS nih 23 juta lebih katanya. Betul. Artinya gini, untuk mendrive pertumbuhan ekonomi sampai 5% itu bukan sesuatu yang sulit. Indonesia ini dibiarkan saja. Let's say 4% itu gampang. Ya kan? Nah, kalau kemudian dikasih daya ungkit dengan kebijakan menjadi 5%, itu saya rasa itu tidak terlalu istimewa. Sementara Prabowo itu menargetkan 8% loh. Betul, Jokowi juga menargetkan 7% dan realisasinya 5%. Mengapa kemudian flat di angka 5% itu? Karena kebijakan-kebijakan fiskalnya yang atau politik anggarannya yang tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu mendukung. Filipina dan Vietnam misalnya memiliki pertumbuhan yang jauh lebih baik dari Indonesia. Makanya saya cenderung berpikir bahwa memang pergantian Menteri Keuangan ini sudah seharusnya dilakukan. Bahwa kemudian figur penggantinya itu siapa, nah itu problemnya ada di situ. Karena kita membutuhkan semacam pikiran-pikiran baru, ya, terobosan-terobosan baru yang bisa membawa Indonesia menjadi growth-nya lebih baik gitu. Nah, begini, negara dengan ada faktor atau setidaknya 4 faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah ekspor, yang ketiga adalah government spending, yang keempat adalah consumption. Kita dengan negara yang sangat penduduknya sangat besar, consumption itu menjadi pemicu pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling kuat. Dan ketika pertumbuhan ekonomi didorong lebih banyak oleh faktor consumption, maka sesungguhnya kualitas pertumbuhan ekonominya rendah. Kenapa? Karena setiap 1% pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya tidak banyak. Beda kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh investasi dan ekspor. Itu akan setiap 1% pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih besar, dan itu akan dan tentu kalau dilihat investasi juga tentu harus di sektor real dong ya. Artinya yang bisa membuka lapangan kerja secara lebih masif gitu ya. Yang kita lihat belakangan ini ada upaya tapi belum terlihat signifikan gitu ya. Nah, sekarang Bung Ali, artinya reshuffle kali ini karena ada Menteri Keuangan yang di reshuffle dan Menko Polhukam. Ini kan krusial sebenarnya ini. Boleh dikatakan berarti ada sesuatu nih yang soal keuangan dan Polhukamnya gitu loh. Kalau Bung Ali, apa yang paling kuat dari reason yang tadi itu sehingga ini pada saat sekarang ini dilakukan? Kalau katakanlah P2MI, Menteri P2MI misalnya ya, Abdul Qadir Karding, ya itu apa bisa dikaitkan dengan kemarin karena main kartu domino itu, main domino dengan Menteri Kehutanan Raja Juliantoni. Saya ulangi lagi, saya tadi menyebut ada 2 klaster. Yang klaster kinerja adalah Menteri
Menko Polkam, yang kedua adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan yang klaster kedua adalah faktor integritas. Nah, di dalam faktor integritas ini ada 3 nama kan, Budi Ari, kemudian Dito Aryo Tejo, dan Karding. Mungkin Karding ada mungkin faktor etis ya, tetapi oke, kita masukkan di dalam klaster kedua soal integritas. Kalau kita bicara soal Budi Ari, kita tahu dia pernah disebut namanya di dalam JPU ya, oleh JPU di dalam dakwaan bahwa dia terlibat, ada Dugaan lah ya. dugaan terlibat di dalam kasus judi online misalnya. Judol ini ya yang Judol, rame betul. ya. Dan Kemudian sebenarnya Budi Ari ini kan sudah sudah kelanjutan, dia menterinya di kabinet Joko Widodo dan berlanjut sekarang ya. betul. Yang praktis sebenarnya singkat itu kan Abdul Qadir Karding nih ya. Iya. Yang kedua gini Bung Ken, yang soal integritas tadi, Dito Aryo Tejo, kita ingat juga. Dia juga lanjutan nih. ya Betul. kan? Poin saya bukan di situ, tapi bahwa dia soal integritas ini pernah dia dikaitkan dengan penerimaan uang 27 miliar dalam kasus BTS beberapa tahun yang lalu, kita ingat juga. Ya, dugaan lah ya. Dugaan. Artinya dia pernah diperiksa oleh Kejaksaan ini ya. Kemudian yang terakhir adalah Karding yang diviralkan dia lagi main domino bersama Menteri Ya, Kehutanan. mungkin viral lah ya, bukan Betul. diviralkan ya. Artinya kan karena mereka main domino di tengah baru ada demonstrasi, terus mau nyoal soal kinerja dan integritas DPR, tiba-tiba muncul nih menteri gitu ya. Tetapi saya melihat begini. Dan dengan mantan tersangka pula ini katanya. Iya, yang orang duga kan sebenarnya begini Bung Ken. Yang orang duga kan Raja Juli nih kayaknya yang mau ini karena tersangkanya pembalakan liar. Pembalakan liar. Betul, ya. gitu. Dan dia Menteri Kehutanan ya. Betul. Ya, Tapi yang kena justru gitu ya. si Kardingan. Nah, tadi Bung Ken bilang apakah ini viral atau diviralkan? Di dalam politik tidak ada yang kebetulan. Semua bisa by design. Dalam pengertian begini. Foto ini kan yang punya foto ini siapa? Kan orang-orang yang ada di situ. Nah, inilah yang kemudian ini dilepas kemudian untuk diviralkan menjadi semacam background atau reasoning untuk ada justifikasi. Artinya kalau soal integritas nih kemungkinan juga ke arah Raja Julianto ini juga bisa berkelanjutan nih. Soalnya kan ini katakanlah misalnya Menpora ini kan sudah di reshuffle tapi kan belum ada penggantinya. Betul. Artinya dalam waktu dekat akan ada lagi nih. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa di dalam reshuffle itu ada 2 aspek itu. Yang pertama ada sebagai instrumen koreksi dan evaluasi, dan yang ketiga adalah instrumen konsolidasi. Yang kedua adalah alat untuk konsolidasi kekuasaan. Nah tentu kalau kita bicara soal konsolidasi kekuasaan, kita akan menghitung kekuatan PKB yang dipotong satu, apakah Menteri Pemuda dan Olahraga kemudian akan dikasih ke PKB gitu kan. Nah yang posisi Menteri Menteri Perlindungan, P2MI. nah itu kan diberikan ke Golkar gitu kan. Jadi apakah jadi trade off seperti itu atau bagaimananya? Ini hitung-hitungan ini kan masih jadi tebak-tebakan. Ada silang posisi maksudnya kira-kira gitu. Tapi jatahnya tetap gitu. Iya, dalam konteks konsolidasi kekuasaan itu, atau sebenarnya Prabowo sedang menghitung bahwa PKB memang sudah harus dikurangi jatahnya, dan kemudian oleh pertimbangan-pertimbangan yang Prabowo sendiri yang tahu, sehingga kemudian dia membutuhkan semacam kekuatan baru untuk masuk di situ mengisi posisi Menpora itu gitu. Ya, menarik ya kita perbincangkan soal reshuffle ini. Tapi yang jelas ada beberapa faktor tadi, tapi bukan tunggal, termasuk juga aspirasi suara masyarakat dan termasuk juga evaluasi koreksi. Saya kira itu diskusi kita hari ini. Ikuti terus Lambe Politik akan membahas seputar kebijakan publik. Terima kasih.